Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan ilmu bagaimana cara mengamalkan doa nubuat kunir bisa menjadi emas. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang, diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, dan diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, tidak bisa melaksanakan ibadah, kita yang diberikan nikmat oleh Allah sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Kita limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita sekalian dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Baik para pemirsa, doa nubuat atau nurun nubuwah yaitu cahaya kenabian artinya, di mana diriwayatkan bahwa doa nubuat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam pada waktu pagi sedang duduk bersama para sahabat selepas sholat subuh. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, aku diutus oleh Allah untuk membawa yaitu doa nubuat ini untuk diserahkan kepadamu ya Rasulullah. Doa ini sangat banyak manfaatnya para pemirsa. Antara lain yaitu nomor 1, dapat melebur semua dosa. Ya. Jadi kita habis sholat 5 waktu kita baca sekali 3 kali boleh. Yang kedua, dapat menjaga penghuni rumah dari segala macam bencana. Yaitu diterangkan dalam kitab Mujarobat bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa nubuat ini lebih banyak faedahnya apabila dibaca, dan apabila tidak dapat membacanya atau tidak dapat menghafalkannya, maka cukup saja ditulis, disimpan di rumah. Allah akan menjaga penghuni rumah itu dari segala macam bahaya atau kejahatan, sihir, teluh, tenung, dan lain-lain. Kemudian nomor 3, Ma'asmin atau para pemirsa, dapat menundukkan musuh. Ya. Dapat menundukkan musuh. Nomor 4, dapat mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Ya. Dibaca setiap malam Selasa, insya Allah akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang nomor 5, dapat menguatkan gigi. Ya. Dibaca tiap hari Rabu, insya Allah gigi kita akan kuat dan tidak mudah tanggal meskipun usia lanjut. Yang nomor 6, dapat menambah wajah menjadi bagus atau berseri-seri. Dibaca setiap malam Jumat.
Dan kalau bisa malam Jumat itu kita baca 100 kali. Mengingat malam Jumat adalah malam mulia, yang sangat mulia. Nomor 7 dapat menjamin keselamatan. Nomor 8 dapat yaitu air asin seperti laut menjadi tawar. Yang nomor 9 dapat menyembuhkan pada tempat yang terasa sakit, ya, apabila kita sering mengamalkannya. Yang nomor 10 bisa bertemu kepada para nabi dalam mimpi, ya, kita baca 100 kali juga. Dan dapat menyembuhkan orang yang sakit gila atau gangguan makhluk halus, termasuk yaitu kesurupan. Yang nomor 12 yaitu dapat menjinakkan binatang, ya. Nomor 13 yaitu dapat mendatangkan raja jin, ya, dibaca malam Jumat, ya. Kemudian nomor 14 dapat menawarkan bisa dan racun, jadi menetralisir maksud saya. Nomor 15 apabila melamar supaya diterima, kita baca 100 kali. Nomor 16 agar dimuliakan, dihormati oleh orang lain. Kemudian yang nomor 17 kunir bisa menjadi emas. Nah, ini nanti yang kita baca, ini saya sebutkan khasiat atau hikmah-hikmahnya. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 18 dapat menyembuhkan penyakit mata, ya. 19 dapat menolak hujan yang turun. Nah, itu apabila ada hujan kepingin reda supaya disingkirkan oleh Allah dari mana, kemudian kita amalkan doa nubuat ini. Kemudian nomor 12 nomor 20 dapat membungkam orang yang sedang bertengkar. Jadi kita baca berulang kali orang-orang yang bertengkar itu supaya diam. 21 dapat mempercepat kelahiran. Jadi apabila ada ibu yang mau melahirkan, kita baca, kemudian ditiupkan, energinya ditiupkan seperti flash disk itu, disalurkan, kemudian diminumkan kepada orang yang mau melahirkan, insya Allah lancar, tidak ada gangguan. Nomor 22 dapat memalingkan pandangan lawan apabila ada orang yang mau berbuat jahat. Kemudian 23 dapat menguatkan perjalanan, jadi tidak mudah lelah. 24 dapat memporak-porandakan musuh dalam pertempuran. 25 dapat selamat dunia dan akhirat. Kemudian 26 dapat menimbulkan rasa kasih sayang atau cinta. Ini baik untuk bagaimana cara mengamalkan agar doa nubuat ini benar-benar terkabul. Tentunya sholat terlebih dahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Nah, tentunya untuk masalah ini, yaitu kunir bisa menjadi emas, kita siapkan kunir, terutama kunir putih, ya. Kunir putih kita sediakan secukupnya, ya. Tidak usah banyak-banyak dulu, ya. Kemudian sama kain putih, kain kafan atau apa, kemudian kita cuci bersih, kita sholat 2 rakaat, sholat hajat. Usolli sunatan hajati rakaataini mustaqbilal qiblati ada nilai ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian baca surat Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca
Istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara 100 kali. Kemudian sholawat 100 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Maksud saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 100 kali. Baru kemudian membaca yaitu doa nurbuat. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya salawat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tisultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim wa walil kalimatit tammati wa da'awatil mustajabati akil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainil qudrati wan nadirin wa ainil insi wal jin wa iyakadul ladina kafaru la yusliqunaka bi absarim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabu luqmanil hakim wa warisa Sulaimanu Dawud alaihi salam. Pada waktu alaihi salam Dawud alaihi salam, kemudian untuk al-wadud dibacakan 7 kali. Ya. Al-wadud, 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 al-wadud. Kemudian kita sebut hajat kita. Misalnya minta uang atau apa. Kalau minta uang ya Allahumma inni as'alukal fulus. Berapa gitu ya. Misalnya kasiron, banyak barokah, atau minta supaya mungkin ada anaknya yang belum menikah supaya dilamar orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ba'as ba'lan solihan lihidbati wa atib qalbi ala binti siapa namanya supaya dilamar orang. Ya, disebutkan dalam hati. Kemudian Dzul arsyil majid tawil umri wa sahih ajsadi waqti hajati wa aksir amwali wa auladi wa habib linnasi ajmain wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salam man kana hayyaw wa yahiqqal qawlu alal kafirin wa qul ja'al haqqo wa zaqal batilu innal batila kana zauqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ditiupkan di kunir tersebut. Jadi merekamkan seperti flash disk itu, menyalurkan hajat kita ke situ, kemudian dibungkus itu, kemudian ditanam. Jangan sampai menanam ini ketahuan orang, ya. Jadi kalau bisa malam Jumat gitu. Apa arti dari doa nurbuat? Artinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku beriman padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, pengikut-pengikutnya sekalian semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kemudian Allahumma sultanil azim, artinya ya Allah zat yang memiliki kekuasaan yang agung. Allahumma sultanil azim. Wadil manil qadim, yang memiliki anugerah yang dahulu, yang memiliki wajah yang mulia, yang menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang mustajabah atau dikabulkan. Penanggung Hasan dan Husain
cucu Rasulullah, dari jiwa-jiwanya hak atau penanggung, dari pengaruh kekuasaan dan pandangan, dan penanggung dari pengaruh manusia dan jin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat seluruhnya. Dan yang mengijabahi Luqmanil Hakim dan Nabi Sulaiman yang telah mewarisi Nabi Daud alaihi wassalam, Allah lah zat yang maha pengasih, lagi memiliki singgasana, lagi maha mulia. Wahai ya Allah, panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, kabulkanlah hajatku. Sehatkanlah badanku, kabulkanlah hajatku ya Allah. Perbanyaklah harta bendaku dan anakku. Cintailah manusia semuanya. Cintailah manusia semuanya. Jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Nabi Adam, orang-orang yang masih hidup, dan agar tetap ancaman siksa bagi orang-orang yang kafir. Dan katakanlah, yang hak telah datang, yang batil pasti lenyap. Dan kami Allah turunkan dari Al-Quran sesuatu menjadi penawar dan rahmat bagi yaitu yang hak. Kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya melainkan kerugian. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang kafir, dan semoga keselamatan bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa, cara mengamalkan doa nubuat, kunir bisa menjadi emas. Jadi kita amalkan kurang lebih yaitu 100 kali kita tiupkan di kunyit tersebut. Insya Allah kalau kita khusyuk, insya Allah Allah akan mengabulkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai tambahan untuk mengamalkan doa nubuat ini, kunir bisa menjadi emas. Sholat terlebih dahulu 2 rakaat hajat. Setelah itu jangan lupa tawasul. Tawasul itu mengantarkan agar cepat dikabulkan oleh Allah. Mengingat bahwa doa nubuat ini yaitu ada penjaganya atau khodamnya. Siapakah khodamnya? Yaitu Syekh Majduddin Al-Karmani. Saya ulang, Syekh Majduddin Al-Karmani. Jadi setelah sholat hajat itu kita baca istighfar 100, sholawat 100, kemudian membaca tawasul. Jadi sebelum doa nubuat membaca tawasul dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillah laumul Fatihah. Kemudian kedua, summa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama amilin wal musannifi mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa bi barakati Syekh Abdul Qadir Jailani syai'ul lillah laumul Fatihah. Kemudian selanjutnya nomor 3, ila hadrati khususon
Syekh Majduddin Al-Karmani, Syai'ulillah lahumul Fatihah. Kemudian yang keempat, ila hadrati Syekh Mahdi, Syekh Somandari, Syekh Qori, Syekh Muhammad Al-Falatil, Syai'ulillah lahumul Fatihah. Kemudian yang terakhir, saya Man Ajazani yang memberikan ijazah ini, yaitu khususon Ustadz ila hadir khususon Ustadz Husaini Hunafa, Syai'ul lahumul Fatihah. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk membantu subscribe, komen, share, like, dan lain-lain untuk mengembangkan dari channel saya ini. Semoga membawa manfaat masalah fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.